Welcome to my channel. Halo semua, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi di YouTube channel Camelia Putri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen inovatif dan juga untuk sharing dengan teman-teman semua mengenai pembelajaran implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini sasarannya untuk mahasiswa, para pelajar, para pekerja, dan yang sedang menonton video ini. Baik, mari kita mulai saja pembahasan materinya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Kamu tahu tidak, implementasi manajemen kinerja itu apa? Jadi, implementasi manajemen kinerja ialah pelaksanaan atau penerapan yang dilaksanakan oleh pengurus mengenai manajemen kinerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok. Next, ada tingkat kinerja. Kinerja atau performance ialah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kinerja organisasi, ialah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Nah, kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan ini menghasilkan produk atau pelayanan, dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Nah, di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Bernardin 2001, halaman 143. Yaitu kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Nah, kinerja sendiri di sini sebagai hasil, bukan karakter, sifat, atau perilaku. Yang kedua, menurut Richard tahun 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Nah, di sini produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja ini mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Jadi, kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Next, indikator kinerja organisasi. Terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai.
Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, faktor peningkatan kinerja. Faktor peningkatan kinerja ada pendorong dan penghambat. Di sini pendorong terbagi menjadi dua. Yang pertama, audit model intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Nah, di sini ada penghambat. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Dan keempat, semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Udah dipahami kan? Jangan lupa juga like, comment, and subscribe video channel ini ya. Terima kasih.